jangan bergantung sama keadaan. Ciptakanlah sebuah keadaan. Aji. Ane cuma minta sama Allah, ya Allah, semoga setiap putaran roda motor Ane ini kau jadikan pahala yang berlipat, pahala jariah. Alhamdulillah atas izin Allah, umur 3 tahun anak-anaknya udah hafal 2 juz. Aji. Dan wasilah dari hafalan Qur'annya kembar inilah yang kemudian membuat Ana, istri Ana, dan 2 anak kembar Ana berangkat haji gratis. Undangan dari Saudi Arabia. Akhirnya balik dari haji, Ana jadi berikrar sama istri Ana. Ana bilang, sepertinya sudah saatnya kita merubah jalan hidup kita. Ya, orientasinya udah harus akhirat. Gitu. Kita wakafkan diri kita untuk agamanya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bersama saya Isa Alkaf kembali menemani Anda di acara ini, di mana kita kedatangan banyak tamu-tamu luar biasa spesial. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan ayah kembar atau Om Erwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana manggilnya Om, Bang, sayang. Dek. Gak pantas banget kalau manggil Dek ya? Pantas lah. Kenapa? Nah, antum lebih muda. Iya, makanya itu. Makanya masih pantas lah. Tapi nama lengkap apa? Erwin Amirul Yusuf Raja. Erwin Amirul Yusuf Raja. Erwin. Kalau dibalik kan winner. Ajib, winner. Amirul. Pemimpin. Winner pemimpin kan? Betul. Iya. Yusuf. Pemimpin. Pantang antum ganteng ya? Alhamdulillah. Raja. Pemimpin. Kuat. Jadi empatnya. Jadi antum ekstra alfa ya, alfa man antum ya. Alhamdulillah. Luar biasa, insyaallah. Ayah Erwin ini produser loh di TV ini, makanya kita agak minder nih dilihatin studinya. Ini udah standar TV belum? Alhamdulillah. Masya Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Lagian kita nggak kegantung sama beginian. Betul. Konten itu tergantung dari isinya. Jadi jangan bergantung dengan apa yang kita miliki. Betul. Jadi pokoknya ya gitu deh. Gak jadi nih. Gak jadi. Gak fokus kayaknya. Hanya lupa tadi mau ngomong apa gitu. Dulu TV apa aja yang antum programin dulu? Yang aneh programming. Yang aneh programming tuh Samsung, Sony. Itu programming itu? Di program kan? Bukan, beda. Ya, TV maksudnya yang antum produserin. Oh, iya. Iya. Jadi bukan merek TV. Gitu ya? Aduh, mana nggak masuk lagi brandnya disebut. Ya paling nggak buat mancing kan? Iya. Jadi aneh tuh awal karir tuh di Trans, Bib. Di Trans TV, terus kemudian program apa di Trans TV? Apa ya? Jangan bilang Samsung lagi nih. Enggak, dulu tuh ada program reality show. Oke. Nah, orang yang paling kenal program aneh yang reality show tuh religi. Gitu. Nama programnya religi. Realita religi. Aji. Gitu. Jadi reality show dulu lagi booming termehek-mehek tuh. Aneh hadir dengan versi syar'inya lagi tuh kira-kira. Jadi dengan versi yang istilahnya tuh ya gitu deh. Gitu itu pertama kali? Enggak, itu setelah 2-3 tahun aneh di TV itu. Ajib. Gitu. Terus sebagai ada beberapa produser di situ? Dulu masih dari bawah, masih nulis dulu. Di Extravaganza? Di Extravaganza dulu bantu-bantu, tapi enggak tidak dedicate ke sana. Gitu. Terus kemudian banyak sih Beb program yang Anda terlibat di dalamnya. Cuman ya membekas ya itu tadi. Yang sangat membekas. Sama terakhir apa ya? Ya terakhir sempat bantu waktu lagi ngebangun si Islam Itu Indah. Oh iya. Itu. Cuman memang nggak, ya itu tadi nggak dedicate.
Jadi dedicate-nya itu cuma di beberapa program. Salah satunya siapa namanya religi tadi itu. Ajib. Dulu kalau TV lain gimana? Tawasutra katanya. Tawasutra itu nama program yang ada di Antv. Antum megang waktu itu? Enggak, jadi aneh nggak pernah ke Antv. Ngelamar nggak dipanggil-panggil. Gitu. Angkanya kalau ngelamar nggak dianggap tuh nggak enak ya? Nggak enak aja gitu. Nggak enak banget. Terus aneh pindah ke RCTI. Iya benar. Aneh pindah ke RCTI, ada beberapa program, alhamdulillah atas izin Allah. Terus kemudian aneh juga bikin beberapa gebrakan juga lah gitu kan. Beberapa gebrakan di produksinya, terus kemudian apalagi ya, yang paling bertahan sampai hari ini Hafiz Indonesia. Oh, itu antum sekarang megang? Sekarang udah nggak megang. Oh, dulu megang Hafiz Indonesia. Dari ngebuat sampai jadi, sampai setiap tahun, alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini setiap tahunnya dapat banyak penghargaan. Pertama kali aneh naik panggung penghargaan Panasonic Global Award itu bawa program religi. Dan mungkin saat pertama kali aneh naik panggung Panasonic Global Award itu, mungkin sepertinya saat itu juga itu program anak-anak dan program Islam pertama yang dapat awarding Panasonic. Ajib, Masya Allah. Gitu. Hafiz Indonesia. Itu per program berapa peserta itu ya? Macam-macam, Bib. Kan programnya kan berkembang. Mulai dari sekian peserta, nanti jadi sekian peserta. Mulai dari kompetisinya kayak A, nanti dibikin kayak B, nanti bikin kayak C. Enggak, maksud anak kenapa anak nanya gini? Kan kalau kita lihat acara-acara lain kayak Indonesian Idol, itu yang daftar sampai ratusan ribu bahkan, yang keterima cuma sekian. Nah, kalau Hafiz Indonesia seramai itu kah? Jadi gini. Kalau ramai ya kabar gembira buat kita, tandanya banyak yang hafal Quran kan. Nah. Kalau Hafiz Indonesia itu tantangannya apakah di mencari peserta aja justru? Betul. Justru di awal itu kita kesulitan nyari peserta. Oh gitu? Sangat sulit. Satu, kesulitannya adalah informasi kami terbatas. Kan aneh nggak hidup di circle itu. Oke. Gitu, circle hidup aneh itu ya nyari talent search ya orang nyanyi apapun itulah bentuknya kan gitu. Nah, aneh tidak hidup di circle itu. Terus kemudian akhirnya di challenge untuk membuat satu program yang harus bagus. Ya iyalah, wajib lah ya. Kalau disuruh bikin program tuh wajib bagus. Gimana ya? Ya udah akhirnya kepikirannya ya Hafiz Indonesia tadi. Gitu. Cuman ternyata nggak mudah mencari penghafal Al-Quran anak kecil. Iya. Gitu. Tambah lagi tadi, aneh nggak hidup di circle itu. Gitu. Tapi atas izin Allah, begitu kita bikin yang pertama, alhamdulillah akhirnya bermunculan tuh. Gitu, bermunculan banyak peserta. Banyak pondok tahfiz, banyak sekolah penghafal Al-Quran, banyak, akhirnya jadi banyak lah gitu. Ya, nah, tahun kedua, tahun ketiga itu menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah buat kita untuk nyarinya. Gitu, cuman kan kita punya batas usia. Gitu, usia sekian sampai sekian. Mungkin kalau kita nggak batasin, mungkin akhirnya jadi banyak. Gitu, sama kayak misalnya Indonesian Idol gitu kan, itu kan nggak terbatas. Iya benar. Gitu, cuman akhirnya tersegmen juga. Ada Idol Cilik, terus kemudian ada Indonesian Idol gitu kan. Gitu sih, Bib. Tapi kalau di Hafiz Indonesia suaranya harus bagus nggak sih? Enggak, yang penting hafal aja. Yang penting hafal. Kan penilaiannya macam-macam nanti, Bib. Jadi mulai dari irama, terus kemudian bacaannya, tajwidnya, terus kemudian kekuatan hafalannya, hukum-hukum dan lain sebagainya gitu, sampai berkembang ke bukan tadabur ya, mungkin kalau tadabur kan versinya udah ini ya, sampai ke tarjim gitu, berkembang tuh. Jadi supaya nggak membosankan, setiap tahunnya harus selalu ada istilahnya ada gimmick atau kekuatan baru lagi.
gitu. Yang ini bisa jadi jadi kekuatan di season ini. Contoh misalnya, waktu itu season kedua, Ana itu jemput langsung Musa ke tempatnya di Belitung, di Bangka apa Belitung Ana lupa. Apa yang spesial dari Musa ini? 4 tahun udah hafal 30 juz. Aji? 4 tahun? 4 tahun hafal 30 juz. Ana 4 tahun masih hafal balonku ada 5. Apalagi Ana. Antum aja yang udah alhamdulillah ya gitu. Ana kayaknya 4 tahun belum lahir deh. Gimana caranya 4 tahun belum lahir? Gimana ngitungnya? Nah, jadi 4 tahun belum lahir. Jadi Ana dapat peserta namanya Musa. Ana tertarik ngelihat profilnya, samperin. Untuk ngasih tiket langsung lah gitu kira-kira. Kalau idol kan golden ticket gitu ya kira-kira. Nah, Ana langsung ke Bangka waktu itu. Antum tahu nggak rumahnya di mana? Pelosok bos. Jadi pinggir jalan, masuk lagi jalan kecil, masuk lagi hutan-hutan gitulah ya. Banyak pohon-pohon gitu. Dan cuman ada 2 rumah di dalam situ. Rumah Musa? Rumah Musa dan satu lagi rumah, mungkin masih saudara kayaknya. Ana nggak ini lagi. Jadi gitu. Musa tuh nggak punya tetangga ya? Ya itu aja tadi yang satu rumah lagi. Gitu. Jadi kalau Ana ngeliatnya nggak kena omongan tetangga berarti. Nggak ada gitu. Jadi Ana ngeliatnya justru ya mungkin ini salah satu kenapa Musa dengan umur yang masih kecil itu terisolasi kan nanti. Terisolasi, nggak ke distrik apapun itu. Kita ngasih coklat aja, happy-nya luar biasa gitu. Di sana kan nggak ada tuh yang Indo April, Alpha April tuh nggak ada di sana. Ada. Gitu. Kita bawain coklat, itu happy banget, Bib. Asli happy banget. Nah, kalau lah misalnya Hafiz Indonesia ketemu itu bicara. Musanya dari mana? Tahu itu Musa ada di situ. Tahu itu Musa ada di situ. Jadi saudaranya yang tinggal di Bekasi itu ngedaftarin. Gitu ngedaftarin, kirim video dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya Hafiz Indonesia itu berdasarkan dengan hafalan aja. Oh dia udah nggak usah ada perlombaan deh. Iya benar. Gitu nggak usah ada acara Hafiz Indonesia. Udah menang aja udah Musa gitu. Tapi kan banyak faktor. Nah waktu angkatannya Musa itu yang menang itu juara satunya namanya Azza. Itu dia dari Dia dari Jambi pelosok lagi. Azza namanya. Itu suaranya Masya Allah. Emang bener-bener bagus suaranya. Gini Bang, banyak acara TV ini dia berbicara masalah gimmick tadi. Tiap peserta tuh kayaknya ada aja dalam tanda kutip dramanya begitu. Apakah memang itu yang dicari dari acara TV karena untuk mempertahankan program? Jangan begitu. Antum lihat aja sosial media sekarang. Iya sih. Ini kan cuman berpindah platform aja. Dulu TV, sekarang media sosial. Gitu. Jadi, mohon maaf ya, kesedihan itu menjadi bahan pokok untuk mengeksplor sebuah konten. Jadi komoditas ya? Iya, jelas. Iya. Makanya kemarin yang jualan ini kan. Iya, makanya jadi gini, jangan menyalahkan karena kita yang ngebangun, kita sendiri yang membangun itu. Kita sendiri yang mendemand itu ya. Yang ngasih permintaan itu ya. Iya. Ayo dong orang sedih. Iya. Kita bakal tonton. Emang benar begitu. Dan memang yang laku begitu. Pokoknya kalau mau. Berarti pemenang tuh ditentukan dari kisahnya dong, bukan dari skillnya. Enggak. Pemenang apa dulu? Pemenang tadi Hafiz Indonesia. Enggak lah. Enggak, cuman ini kan dulu juga pernah ikut pernah bantu lah di Idol tuh, pernah bantu itu. Jadi ketika ada peserta datang itu kita gali informasinya. Gitu kita gali informasinya. Paling enggak ketika kita nggak dapat dia di suara bagusnya, kita dapat dia di kisahnya, storynya. Gitu. Nah, dulu namanya juga TV ya. Maksudnya dia kan butuh cerita ya. Butuh cerita. Sama aja kayak Hafiz Indonesia juga.
gitu. Ketika ada cerita-cerita menarik itu kita angkat. Karena ada beberapa season Hafiz Indonesia itu jatuhnya lebih banyak dramanya ketimbang kompetisinya. Oh iya. Ada season berapa saya lupa. Kayak gitu laku tapi ya. Pasti laku. Pasti laku ya. Drama itu pasti laku. Gitu. Terus apa ya? Tadi gue mau ngomong apa sih? Lupa kan? Sering lupa ya. Nanti belum makan kayaknya. Emang nggak makan? Puasa. Emang lagi nggak makan? Turun, lagi detox. Masya Allah. Emang umur segini harus sering detox. Gitu. Jadi apa? Kalaupun tidak dapat di konten utamanya, kita dapat di ceritanya. Contoh misalnya dulu, Anik pernah kerja di satu stasiun TV lagi. Audisi pencarian bakat pemain bulu tangkis cilik. Yang ngadain itu brand rokok. Gitu. Nah, dia kan punya klub bulu tangkisnya tuh, tahu dong. Tahu dong. Nah, kan PB Jarum ya kan. Gitu. Nah, Ane tuh bikin audisinya. Gimana audisi ini menjadi menarik ketika dia tayang di TV. Cuman tepok gitu. Nggak menarik. Nggak menarik lah. Nah, yang membuat ini jadi menarik apa? Dibuat jadi reality show. Oke. Gitu. Mulai dari perjalanan. Asramanya. Belum masuk asrama. Ini masih benar-benar murni. Masih audisi beberapa kota dan kemudian nanti baru dibawa ke Kudus. Gitu. Nah, yang dibutuhkan seorang produser saat itu adalah insting yang kuat. Bayangkan dari berapa ratus peserta yang daftar. Ya. Lo mau angkat profil yang mana? Ini ada 100 orang yang daftar nih. Jadi nggak harus jago-jago amat ya? Iya tapi maksudnya jago main, tapi kalau bisa ada cerita yang bisa diangkat. Cuman kan nggak semuanya itu bisa di reenactment namanya. Oke. Diceritakan ulang atau di syuting ulang. Oke. Ketika kita udah dapet nih, ini bagus banget nih mainnya, ya kan? Ini keren, ini apa segala macam. Tapi kita nggak dapet tuh waktu dia daftar, waktu dia ini apa segala macam. Nah, disitulah butuh insting yang kuat tadi. Ketika kita ngelihat dia lagi ngantri, ini bagus nih, nggak gitu juga sih. Nggak mungkin kalau ngantri kan nggak kelihatan. Iya kan nggak kelihatan kan. Dari wawancara lah ya. Dari wawancara. Dari cara dia ngomong. Riset juga kita riset kan. Gitu. Dari misalnya nih dari Makassar misalnya. Makassar tuh yang biasa menang kalau ada acara lomba bulu tangkis siapa sih? Gitu. Nah dari situlah. Dari omongan-omongan orang itu kita rangkum, si ini gitu. Gitu kira-kira anak ini hari ini ikut audisi nggak ya? Nah itu yang kita kejar. Gambarnya kita kejar. Sampai mulai dari permainan dan lain sebagainya. Barulah kemudian kita ambil sisi humanisnya dia. Kita misalnya ambil, mohon maaf ya. Story keluarganya yang berangkat dari keluarga yang mohon maaf gitu ya, keluarga yang membutuhkan ya, di bawah level keluarga sederhana gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kita pertebal di sana. Menurut antum kayak gitu baik nggak mengeksploitasi kesedihan seseorang? Tergantung ambil sudut pandang mana. Nah, coba sudut pandang mana? Baik dan buruk. Itu kan tergantung dari mana kita mau ngeliat. Kalau kita dari segi pekerja TV atau pekerja konten atau konten kreator, jelas menguntungkan buat kita. Buat ya. Jelas banget. Laku kok, pasti banyak view-nya. Betul. Gitu. Tapi dari segi edukasi, mohon maaf ya, gitu. Kita semakin membodohi. Iya. Gitu. Kita ini semakin membodohi penikmat media sosial. Gitu. Dengan semakin kita juga ikut-ikutan di konten itu, semakin kita ya ambil peran di situ. Gitu. Karena sekarang di media sosial juga yang mega, maksudnya yang view-nya sangat amat besar itu adalah yang berkaitan dengan kesedihan kan. Bagi-bagi sesuatu terus. Tapi nggak bisa dipungkiri memang kita butuh itu. Iya. Gitu. Orang yang butuh bantuan butuh dibantu, orang yang bisa membantu
dia ya balik lagi kan ke niatnya tapi ya. Iya benar. Gitu. Ada yang niatnya ngonten, satu untuk menginspirasi agar orang-orang bisa ngikutin gayanya dia, ngikutin apa, maksudnya itu kan jadi amal jariahnya dia. Tapi ada juga orang yang ya emang pure mau emang gue harus ngonten gitu. Emang konten gue decide untuk konten di area ini deh gitu. Ada juga begitu. Tapi ada nggak pernah orang nggak nyaman gitu? Oh banyak lah. Nggak nyaman dikontenin gitu. Banyak. Atau dalam hal ini TV dia nggak mau sebenarnya. Nggak mau sebenarnya itu diri kemiskinannya dalam tanda kutip itu dieksploitasi. Gitu. Protes gitu. Saya nggak mau gitu. Sejauh yang saya alami ya, disclaimer dulu ya. Sejauh yang aneh alami sih Beb. Mau aja. Mau aja karena feedback kan. Iya benar. Kita pasti memberi beliau sesuatu, kita juga dapat sesuatu dari beliau. Apa ya konten. Terlepas nanti konten kita meledak apa enggak, ya itu urusan belakang. Yang penting feedbacknya udah jalan. Gitu ya. Take and give-nya udah ada. Iya. Gitu, jadi. Karena kalau saya pengalaman kita dulu di Tarim. Tarim itu kan daerah miskin banget Pak. Yaman khususnya sih. Yaman tuh daerah miskin banget. Beberapa ada di antara mereka tuh ya dapat musibah kelaparan gitu. Kita beberapa kali ngumpulin dana dari Indonesia dan mana-mana tempat untuk membantu orang-orang Yaman. Miskin itu bukan karena mereka nggak kerja, karena dampak perang. Betul. Mereka kerja getol banget. Pagi jadi guru, siang jadi carpenter. Carpenter itu apa ya? Tukang kayu. Ada yang pagi... Secara mental mereka kuat. Mental kuat. Sangat kuat. Pagi ngajar, siang dagang. Cuman memang secara geografis yang tidak mendukung. Iya, secara geografis, secara tempat mereka tuh terzolimi lah. Berarti sama penguasanya sendiri. Betul. Ketika kita ngasih bantuan, dari Indonesia kan pengen kayak kirim bukti dong. Bukti bantuan. Akhirnya kita kirim bukti. Kita kirim nota berasnya. Kalau di sana tepung. Nota kita beli tepung sama telur. Terus gimana kita bagiin tepung itu terkumpul dan dibagikan. Tapi satu yang nggak bisa kita kasih. Foto waktu pembagian. Karena begitu kita foto, atau nggak usah foto deh, angkat kamera aja. Nggak usah angkat kamera, angkat HP aja. Ketika kita bagiin, mereka nggak mau keluar rumah. Nggak mau ngambil. Padahal kita yang nyamperin rumahnya. Ketok, nggak mau keluar. Keluar ketahuan begitu, diusir kita. Itu Hasan gak usah ngasih. Kalau emang Ana harus difoto. Bayangin, segitu jaga ifah ya namanya. Ifah itu harga dirinya. Marwah mereka jaga sih. Marwahnya jaga ya. Ya mudah-mudahan kita... Kalau ya sebenarnya dan saya hakul yakin di negara kita tuh banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Justru kita nggak tahu kan. Betul. Karena mereka nggak mau kan. Benar-benar. Kita jadi nggak tahu orang-orang yang menjaga izahnya, ya kan? Menjaga marwah diri dan keluarganya dari hal-hal seperti ini ya karena memang akhirnya nggak tereksploitasi kan gitu. Mereka lebih baik kalau antum mau ngasih aja. Iya benar. Gitu. Nggak usah ada begini-begini gitu. Kalau aneh malah kalau ketemu sama orang begitu, niatnya ngasih nih kita terus kemudian aneh ada kepikiran buat dokumentasi. Aneh sih lebih memilih untuk memberi lebih. Iya benar. Karena memang ini mental sesungguhnya sih. Iya, yang mental-mental seperti ini yang harus kita bangun gitu, bukan mental miskin. Makanya sekolah yang aneh diri ini, Bib. Aneh kan punya sekolah sekarang. Aneh punya sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz. Daerah mana? Sekolah dan pondok pesantren penghafal Quran. Namanya belum ada. Arsyada bisa ngafal Quran. Arsyada Limardotillah. Arsyada Limardotillah. Jadi enggak gratis. Tapi bayarlah semampu kalian. Itu artinya kita tuh pengen ngedidik Muslim itu punya integritas, Bu. Muslim itu jangan punya mental gratisan. Iya benar. Kalau lu bisa beli dari saudara lu bisa bayar ke saudara lu bayar, lu beli. Benar. Jangan lu minta.
Ajib. Gitu, Berarti kira-kira. jatuhnya kiai antum ya punya pesantren. Alhamdulillah. Enggak lah. Gus. Ini yang mana dulu nih? Yang itu apa yang ini? Yang Agus. Itu Pak Agus. Oh salah ya. Enggak, ini Mak Gitu. Gus. Ya, insyaallah. Jadi ya enggak Bib, aneh. Tapi benar kayak gitu. Jadi kita ngedidik orang untuk menghargai ilmu ya. Oh, jelas. Dengan sebagaimanapun kemampuan yang kita Iya. berikan kan. Aneh nggak ngasih antum gratis. Gitu. Antum punya berapa sekarang? 100.000, 500.000 gitu kan. Ya alhamdulillah. Malah, nah ini justru. Malah dengan konsep seperti ini semakin memotivasi mereka untuk membayar lebih daripada yang kita sudah sepakatin. Misalnya per bulan sekian gitu kan. Oh mereka bisa spending lebih. Kenapa? Mereka berpikir saya membayar segini, insya Allah bisa membantu yang lain-lain nih. Anjir. Jadi kayak subsidi anak-anak silang murid gitu. yang lain. Iya, benar-benar. Sama Gitu. dong kayak pesantren online ada namanya Pondok Sanat. Masya Allah, masuk Itu, nih. masuk. Keren. Itu pesantren. Pondok sanat tuh berarti pondok yang ilmunya bersanad. Bersanat. Allah. Isinya ilmunya bersanat insya Allah. Udahlah bersanat, kurikulumnya Tapi jelas. online. Jadi bisa di mana aja dong? Bisa di mana aja. Ngeri. Keren banget ini, Masya Allah. Kurikulumnya jelas, mau belajar fikih sampai habis, sirah sampai habis, nggak kepotong-potong. Mau Ini apa sih belajar bentuknya, tafsir. aplikasi? Aplikasi. Oke. Dan website juga bisa. Oke. Itu nggak gratis. Jadi berbayar ilmu. tapi seharga kopi. Ya Allah. Ya Enggak, sekarang gini antum langganan apa yang Iya, Netflix itu, iya kan? Berapa per bulan? Iya benar. Buat nonton. Akhirnya apa? Jatuhnya mohon maaf ya. Waktu antum habis berjam-jam hanya untuk nonton film. Yang kelak itu justru nggak bisa antum pertanggungjawabkan. Betul. Sedangkan ini ilmu. Dan visualnya itu udah setara insya Allah lebih dari itulah aplikasi yang warna merah itu. Ya pokoknya itulah ya apa namanya udah high quality lah. Dengar mau gratis, dengar nggak tahu ya. Kalau aneh jangan digratisin. Jangan ya. Kalau aneh sih. Dengar sih mau gratis. Kalau ada yang donaturin. Jangan. Insya Allah. Karena ilmu itu harus diikat. Harus dihargain ya. Harus dihargain, harus diikat. Gitu. Kalau nggak begitu orang jadi nggak serius. Dikasih gratis aja kadang bolos. Apalagi yang bayar. Nah paling tidak bayar ini jadi memotivasi Bib. Ini udah bayar. Sayang kalau nggak hadir gitu kira-kira. Iya benar juga ya. Iyalah. Kalau aneh. Itu apalagi cuman seharga kopi yang tiap hari kita minum. Ini tiap hari antum minum. Lah ini cuman bulanan. Ya salah. Allah. Tolong jangan gratisin lah. Dia anak jajan pakai apa? Jangan. Kalau aneh bilang justru jangan digratiskan. Jangan. Ya iyalah, orang maksiat aja bayar, masa ini buat ilmu tiket kan? masuk surga. Ini kan sama dengan jihad fisabilillah lebih pahalanya, nuntut ilmu. Masya Allah. Benar nggak? Benar. Gitu di rumah aja. Ala kulli hal. Ayah Erwin ini punya nama ayah kembar. Om Erwin. Ayah kembar emang punya anak kembar? Ada. Kenapa ayah kembar namanya? Karena punya 2 anak kembar. Anak kembarnya 2, 4 berarti? Enggak dong, 1, 2. Oh 2. Tapi yang perempuan ini juga kayak kembar. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki Al-Ghazali Al-Khalifi, yang perempuan Al-Hafizo Al-Mutqina. Ajib. Masya Allah ya. Bagus-bagus ya namanya. Gitu. Satu Ghazali ulama, Khalifi pemimpin. Hafizo penjaga, ya kan. Mutqina sama. Jadi kalau Hafizo ini Khadijah. Mutqina ini Aisyah penjaga. Ajib. Emang ditempelnya begitu. Benar ya. Al-Hafizo Khadijah. Al-Mutqina Aisyah. Mutqin maksudnya Pak hafal betul. Iya kan gerak-geriknya banyak. Nabi. Iya kan banyak riwayat dari Ibunda Aisyah kan. Betul. Khususnya riwayat perilakunya baginda Nabi Muhammad SAW kan. Keseharian. Akhlaknya Nabi, tidurnya Nabi, jalannya Nabi banyak dari Sayyidah Aisyah. Sehari-hari cara minum di rumah segala macam, cara memperlakukan istri. Betul. Anaknya bagus. Antum hijrah semenjak punya anak apa sebelum? Setelah punya anak. Setelah punya anak, terus kemudian bikin program Hafiz Indonesia tadi. Nah di situ, jadi
Jadi sadarnya sama peserta justru ya? Itu yang ibaratnya bomnya Nunjuk lah. banget ya? Nunjuk banget. Jadi sebelumnya itu ketika Ana bikin program ini, sebelum ini jalan, Ana tuh punya tugas bikin acara untuk Ramadan. Ustadznya siapa ya? Siapa? Ustadz Bakhtiar Nasir. Aji. Bayangkan 14 hari. Ketemu sama UBN. Bukan ketemu. Udah ya Allah, tiap keluar kamar ya pokoknya 5 waktu udah sama beliau terus lah. Oke. Gimana hati ini nggak terisi? Gimana hati ini nggak berkecamuk? Antum mesti balik ke jalan yang benar nih, gitu. Antum mesti balik ke fitrah nih, ya kan? Ketemu gurunya sekaliber UBN lagi kan. Ya Allah. Tiap hari jangan beliau. Dan itu karena hati antum bersih juga. Nggak ada orang kalau hatinya nggak bersih mah mau ketemu ulama, mau nempel palanya mau ulama nggak bakal pengaruh. Ya. Bang Willy ini tiap hari ketemu ulama. Masya Allah, makanya Masya Allah mukanya bercahaya. Masya Allah. Jadi kita nggak butuh lighting. Duduknya di bawah lighting. Duduknya di bawah lighting. Bener. Duduknya di bawah lighting makanya bercahaya. Dia ketemu ulama mulu Bang Willy. Masya Allah. Ala kulli hal. Akhirnya itu umroh sama beliau. Jadi disitulah Ana ngerasa hikmah benar-benar yang jangan pernah menggantungkan apapun kepada manusia. Apapun itu. Oke. Hanya kepada Allah. Udah pokoknya hanya kepada Allah. Apa momennya antum bisa dapat pikiran kayak gitu? Jadi kan Ana syuting. Oke. Syutingnya ke Saudi 14 hari. Alat semua baru beli. Ajib. Semua baru beli. Saat itu kamera Canon 5D itu baru-barunya keluar tuh. Ajib. Ani langsung beli 3. Kayak gini dong. Ini apa? Canon apa? Ya pokoknya itu deh. Itulah kira-kira. Ani beli 3. Berikut aksesoris. Slider semua lah udah semua itu kita beli. Ani bawa 4 kamera. 3 ditahan di custom Saudi. Hah? Kenapa? Ya karena nggak punya izin syuting. Dan alatnya alat baru. Alatnya alat baru semua. Jadi harusnya kena pajak. Dipikir mau jualan. Udah cocok udah. Dipikir mau jualan. Nah, tapi hikmah yang Anda dapat satu pertama. Memang Allah bukan sepertinya. Memang Allah sudah takdirkan Ana untuk fokus ibadah dulu. Udah gak mikirin kerjaan. Jadi gak kerja dulu dong di sana. Oke. Fokus ibadah. Gitu. Benerin sholat, benerin wudhu dan lain sebagainya. Kedua, Ana bener-bener kantem ketika UBN bilang gini. Jangan bergantung sama keadaan. Gitu. Ciptakanlah sebuah keadaan. Aji. Gitu. Wah langsung muter otak saat itu juga langsung switch. Oke. Kita punya alat apa aja sekarang? Yang gak ketahan? Yang gak ketahan. Kamera pocket. Terus? Canon 5D masih yang Mark 1. Satu biji. Yang kita punya itu, yang kita beli Mark 3 semuanya. Yang Mark 1 ini punya pribadi. Oke. Sama lensa 70-200. That's it. Gitu. Gimana ceritanya bisa bikin program 60 episode. Dan alhamdulillah jadi. Itu kamera gak balik tiga-tiganya? Balik pas kita mau balik ke Indonesia. Baru dibalikin? Baru dibalikin. Balik lagi ke custom, ambil, pulang. Ajib. Dan kisah ini mungkin gak banyak yang tahu. Jadi antum kayak taklim ya? Taklim 60 episode tuh. Kira-kira begitu. Private. Sendirian? Ana berapa ya? Berempat. Kayak private sama beliau ya? Wih. Itu momen antum hijrah? Itu momen hati diketuk. Baru diketuk tuh, belum antum buka? Belum. Nah, momen hijrahnya ada di Hafiz Indonesia. Iya. Pas lagi syuting lah ya kira-kira begitu. Ana ngelihat anak-anak ini kecil-kecil udah hebat-hebat ngafal Quran dan lain sebagainya. Kita udah kulhu aja deh.
Oh udah bangga banget tuh. Kadang-kadang apal Quran, lagi bandel tinggal Al-Kafirun. Dia makanya. Nah, terus aneh ngelihat gini. Saat itu kan aneh punya anak umur 2 tahun. Iya. 1 tahunan lah, 1 tahunan kembar tuh. Akhirnya aneh langsung mikir gini. Ini anak-anak hebat-hebat banget ya. Oh iya jelas orang tuanya nih ini begini. Aneh profiling tuh satu-satu ini begini, ini begini, ini begini. Oh rata-rata lulusan pondok. Rata-rata ada yang imam. Ada nggak yang orang tuanya bukan siapa-siapa? Nih itu dia makanya. Aneh kan langsung minder. Gitu. Luar biasa nih. Akhirnya Ana langsung mikir begini. Kan kita sama-sama makhluk Allah. Iya. Tuhannya dia sama Tuhannya gua sama. itu sama. Gitu. Tapi Ana harus punya jalan gimana caranya anak Ana bisa kayak begitu. Sedangkan bapaknya gak pinter ngaji gitu kira-kira. Iya. Ya berarti jalan satu-satunya adalah bermitra gitu kira-kira kan. Bermitra tuh ya Beb, antum kan bisa ngaji, ajarin anak Ani ngaji dong. Gitu. Kenapa antum gak ngaji? Ani belum bisa. Antum ajarin, Ani juga ikut belajar. Gitu kira-kira. Alhamdulillah atas izin Allah, anak Ani umur 2 tahun, Ani titipin sama guru ngaji. Gitu. Antumnya pesantren lagi dong? Enggak, Ani ya pokoknya Aninya pagi, pagi jemput, pagi nganter, sore pulang. Gitu. Nggak lama setelah itu aneh sakit. Karena tempatnya jauh banget. Dari Kebun Jeruk ke Ciputat. Tiap hari. Tiap abis subuh, jemput maghrib. Tiap hari Bib. Aneh akhirnya memutuskan, kayaknya aneh harus pindah. Akhirnya dari situlah awal mulanya juga aneh hijrah. Secara fisik, secara tempat, aneh hijrah ke Ciputat. Disitulah aneh jadi warga Tangsel pertama kali. Ajib. Karena aneh ngejar supaya anak aneh bisa inilah gitu. Aneh cuma minta sama Allah, ya Allah, semoga setiap putaran roda motor aneh ini kau jadikan pahala yang berlipat, pahala jariah. Aneh ke kantor, gitu. Walaupun aneh kan sekolahnya udah deket. Gitu kan, tapi kan aneh jadi berkorban. Antum yang jauh ke kantor. Aneh yang jauh ke kantor nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, umur 3 tahun anak aneh udah hafal 2 juz. Ajib. Dan wasilah dari 3 tahun. 3 tahun. Dan wasilah dari hafalan Qur'annya kembar inilah yang kemudian membuat Ana, istri Ana, dan 2 anak kembar Ana berangkat haji gratis. Undangan dari Saudi Arabia. Mujamalah tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Jadi ya begitulah. Bener-bener ya kalau kita jadi yakin kalau anak hafal Quran kan orang tuanya dimuliakan ya. Siapapun, bukan anak. Jangankan di akhirat ya kan. Iya. Di dunia aja udah dimuliakan. Iya, jadi siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Bib. Pasti mulia. Pasti mulia. Semua bulan kecuali bulan Ramadan, Allah paling muliakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena turun Al-Quran. Bahkan malam di bulan Ramadan paling mulia, malam Lailatul Qadar. Ya kan? Malam turunnya Al-Quran juga gitu kan. Terus kemudian banyak banget. Bahkan Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Al-Quran. Iya. Bahkan jangankan itu semua sudah jelas kemuliaannya. Kulit kambing kalau jadiin cover Al-Quran, siapa yang berani nyentuh? Gitu. Jadi aneh tuh udah pokoknya udah 1000% meyakini bahwa udah akhirnya balik dari haji, Ana jadi berikrar sama istri Ana. Ana bilang, sepertinya sudah saatnya kita merubah jalan hidup kita, ya, orientasinya udah harus akhirat, gitu. Kita wakafkan diri kita untuk agamanya Allah. Masya Allah. Nah dari situ, dari Ana ngucap Bib, gitu. Jadi istri Ana tuh nggak akan khawatir Ani pulang malam, Ani nggak pulang-pulang. Kalau urusannya urusan dakwah, urusan hikmat, udah. Gitu. Gak bakal curiga itu? Enggak, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Insya Allah enggak. Sampai hari ini. Masya Jadi akhirnya
Begitu kita memutuskan untuk mewakafkan diri kita dan keluarga kita untuk Allah, ya, itu nikmatnya Anda rasain. Walaupun perjuangannya. Butuh perjuangan yang berat. Walaupun dari Tangsel ke Jaksel. Butuh perjuangan berat untuk memutuskan hal tadi. Kan Anda pulang haji, Anda resign. Oh, resign dari semua program di TV. Di tahun yang sama Anda resign dari atas TV. alasan? Iya, itu tadi. Jauhnya. Bukan. Apa? Mau hijrahnya. Mewakafkan. Oke. Mewakafkan diri ini dan keluarga ini di jalan Allah. Kan mohon maaf, kan antum di sana juga bisa dengan niat itu ya, di program apa lagi, programnya bagus ya. Program Hafiz Indonesia. Itu kan udah lewat. Oh, oke. Anda udah pindah stasiun TV. Oh, oke. Udah nggak yang itu lagi. Udah nggak ya? yang itu lagi. Nah, memang pasti ada triggernya. Iya. Gitu. Ya. Akhirnya ya ini juga triggernya makin kuat. Ya kan. Waktu itu 212 tuh triggernya. Salah satu triggernya kan. Nah, akhirnya Ana resign. Berasa tuh Bib. Memang hijrah itu butuh persiapan yang matang. Makanya kenapa Rasulullah memilih Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi sahabat hijrah. Gitu. Makanya kenapa Rasulullah memilih jalannya lewat Jabal Sur dulu untuk masuk ke kota Madinah. Padahal kan jalannya jalan yang berlawanan arah kan. Gitu. Maka hijrah itu kan butuh persiapan yang matang. Kita hijrah nih, butuh komunitas, butuh teman yang baik. Gitu. Aneh hijrah tuh itu benar-benar berasa tuh 2 tahun. 2 tahun itu berasa nggak punya penghasilan tetap gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Bayar sekolah anak, gas habis, beras habis, listrik habis. Itu pernah pada titik itu. Gitu. Alhamdulillah pelan-pelan ya Allah kasih jalan. Gitu sampai hari ini. Masya Allah. Sampai hari ini sekarang udah berangkatin banyak orang buat umroh beliau nih. Masya Allah. Kan mereka bayar. Kan mereka bayar berangkat ada yang umroh. gratis kan banyak juga. Nggak usah diomongin kalau yang itu. Ya. Jangan. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah bukain ya. Mau ngomongin orang dong. Antum kan di Hafiz Indonesia. Ketemu almarhum Syekh Ali Jabir sendiri. Allah. Gimana sih beliau? kalau kalau nyebut nama beliau aneh. Wah. Jadi Ana tuh dari awal udah ngusulin beliau. Dari awal Hafiz Indonesia kita lagi diskusi konsep, juri dan lain sebagainya. Tapi ditolak sama manajemen. Kenapa? Gitu. Ya wallahu alam ya alasannya apa gitu. Tahun kedua Ana fight lagi gitu. Sampai akhirnya di approve dan ternyata Masya Allah. Beliau itu penyayang anak-anak. Allah Akbar. Benar-benar. Semoga Allah terangi kuburnya. Amin. Beliau itu benar-benar apa ya? Ana deket banget sama Syekh Ali Jabir. Bahkan terakhir tuh Ana nggak nyangka tuh. Ana terakhir lagi apa ya? Lagi duduk-duduk di Nabawi. Tiba-tiba di WhatsApp. Oh, Syali. Antum di mana? Antum di mana nih balikin begitu? Ana di kampung kata dia. Kampungnya dia kan di Madinah ya udah. Ana di kampung. Oh, loh. Ana di Masjid Nabawi, Bib. Ana di Masjid Nabawi, Syekh. Sekarang voice note langsung beliau. Makanya masih Ana simpen. Gitu, voice note Ana di sini gitu. Ya karena Masjid Nabawi ya kita udah hafal patokan-patokannya kan. Ini ketemu di belakang Raudhah. Ketemu di belakang Raudhah, ketemu sama beliau, ketemu guru ngaji beliau, ketemu ayah beliau. Terakhir kali ketemu. Gimana sosok ayah beliau? Orang sehebat itu kan pasti punya ayah yang baik ya. Bahkan nggak cuma Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir. Iya. Adik-adiknya Masya Allah. Jadi, dekat dengan Quran gitu. Iya, jadi akhirnya karena kan waktu itu memang beliau lagi nggak inilah, lagi apa namanya, lagi tidak sering muncul waktu itu, tidak sering muncul di TV.
gitu, lebih sering bolak-balik ke Madinah. Iya. Gitu. Nah, ana udah mungkin setahun 2 tahun kali ya, udah nggak ada komunikasi. Nah, kok itu tiba-tiba beliau japri itu. Posisi ana lagi di Madinah dan itu juga adalah komunikasi terakhir. Aji. Itu komunikasi terakhir. Setelah itu setahun kemudian kalau nggak salah, ana kabarin beliau wafat. Gitu. Itu Syekh Al Jaber tuh kelihatan sih lembutnya waktu dia ditusuk itu kan. Waktu dia ditusuk dia bilang jangan apa, gimana dia bilang, jangan nyalahin yang nusuk gitu. Iya. Aneh kan setiap manasik tuh masih nyimpen suara beliau. Oke. Jadi tentang sedekah subuh. Jadi kalau manasik muter audio beliau tuh, Aneh pasti kalau harus ngomongin lagi tentang beliau pasti haru gitu. Karena Aneh ingat banget gitu. Salah satu yang menguatkan Aneh juga selain UBN. Waktu antum lagi berjuang-berjuangannya tuh ya. Lagi hijrah itu. Salah satu yang sering menguatkan Aneh tuh Syekh Ali. Syekh Ali. Gitu. Hatta Ana udah nggak di TV waktu itu, udah nggak kerja bareng sama beliau, masih sering ketemu, masih sering ke rumah beliau, masih sering diundang makan. Dia kan manggil Aneh cuman 2 tuh. Kalau nggak Mas, Bos. Apa keteladanan dari beliau yang antum ingat sekali? Penyayang, sangat penyayang. Beliau tuh, sangat penyayang. Jadi yang mungkin ya waktu itu frame-nya adalah ini kan acara anak kecil. Kalau beliau ngajar Quran nanti takutnya terlalu keras dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata beliau punya hati yang sangat lembut. Nah, pelajaran ini yang Ana dapat, memang orang Madinah tuh begitu. Memang orang Madinah tuh hatinya lembut-lembut. Bener. Kalau orang asli Madinah tuh hatinya lembut. Bener. Gitu. Ya maksudnya berbeda karakter dengan yang di Mekah kan. Gitu. Nah itu juga Anda belajar tuh. Nah Anda belajar dari karakter penduduk Mekah dan penduduk Madinah ya dari beliau salah satunya. Jangan kan orang ya, kuda aja. Anak kan pernah naik kuda di Madinah. Beda kuda Madinah sama kuda Mekah. Karakter kudanya beda. Kudanya di Mekah, waduh panas-panas di situ. Bahkan ada satu kuda. Darahnya beda kan? Darahnya beda. Bahkan di Mekah tuh ada kuda keturunan kudanya Nabi katanya. Nasabnya bersambung sampai kudanya Nabi. Kalau nggak salah namanya Lizas ya. Kalau nggak salah. Kudanya Nabi yang namanya Lizas. Kalau nggak salah. Itu Masya Allah tuh. Ala kulihal. Terima kasih ceritanya. Ayah kembar atau Om Erwin yang manggilnya? D. Erwin. Gak pantas banget. Ceritanya mudah-mudahan Allah jaga terus ya istiqomahannya. Mudah-mudahan lancar semua usahanya insyaallah. Usahanya apa? Bisa umroh ya? Sekarang kalau dibilang usaha ya itu tadi bisa umroh. Jadi yang pesantren di mana tadi? Arsyadil Mardotillah itu di Ciputat. Udah jalan ini. Udah justru jalannya karena pandemi. Ngerasa nggak ada kerjaan, nganggur, nggak bisa begini nih. Berapa orang santri? Alhamdulillah 40-an lah. Aji. Gitu. Yang di Lewil yang? Belum ada karena baru dibebasin lahannya. Gitu. Berapa luas? 4 hektar. Aji. Insya Allah jadi kayak Gontor lah. Insya Allah. Gedenya mudah-mudahan. Insya Allah gedenya kayak Gontor. Tapi memang kalau Anda memang sudah niat dari awal bangun pondok tuh nggak mau nyari santri. Bukan mau nyari banyak-banyakan santri, bukan mau nyari bagus-bagusan nama dikenal, enggak. Kita fokus kepada kualitas santri yang lulusan dari kita itu 10 santri lulusan dari kita, 10-10-nya harus santri terbaik. Aji, 10 santri mengguncang dunia. Insya Allah. Iya salah. Insya Allah mudah-mudahan ala kuliah mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Bisa merubah hidup banyak orang pesantrennya. Bisa nganterin orang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak insya Allah. Lancar terus. Ayah kembar buat semua yang diusahakan. Makasih Bib, antum udah ngundang Aneh di sini. Istiqomah. Amin. Selamat datang di gedung Robito Alevia. Pernah dulu sini mampir ya? Dulu, tahun berapa dia itu masih kerja di TV dulu. Masih kerja di TV ya? Masya Allah.
Alhamdulillah dipertemukan lagi kita di jalan dakwah, mudah-mudahan Allah temenin terus. Beda jalannya. Beda jalannya. Sama jalannya. Sama. Jalannya kan sama-sama ke Allah. Insyaallah. Sama-sama Simatupang. Mungkin beda kendaraannya. Kalau antum ada yang nyutirin, kalau ada nyetir sendiri. Oh enggak, jadi enggak. Dulu ke sini ngundang salah satu habaib yang ada di sini untuk menjadi pengisi acara di program yang Anda bikin di TV itu. Gitu. Iya benar-benar. Nah, sekarang kebalikannya. Aneh deh. Anda datang ke sini diundang buat ngisi acara salah satu habaib yang ada di sini. Ya Allah, siapa tuh habaibnya? Habib Aisyah dong. Habib Muhsin. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak. Insyaallah. Makasih banyak yang udah nonton. Makasih banyak Mas Willy dan kawan-kawan. Semoga jadi wasilah buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Insyaallah.